saya sempat dengar itu Bu di media sosial gitu kan. Selama pelaksanaan ibadah haji itu ada beberapa isu yang mencuat ke publik gitu. Di antaranya jemaah haji terlantar gitu kan, terus ada isu pungutan liar, kemudian ada ribuan jemaah haji yang harus berjalan kaki gitu kan ya. Gimana sih Bu pelayanan dari BPIH-nya Bu di Arab Saudi-nya? Assalamualaikum sahabat bijak, selamat datang dan jumpa kembali di podcast bijak bicara sejenak. Tempat di mana kita berbagi seputar informasi, edukasi, motivasi dan juga pengalaman diri. Saya Rizal Azwardi dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seorang jemaah haji yang baru saja pulang dari Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Dan bayangkan sobat, panasnya Padang Arafah, ramainya orang tawaf di sekeliling Ka'bah, hingga momen haru saat wukuf. Pastinya banyak cerita seru, haru, dan juga mungkin lucu yang dialami. Untuk itu, di episode kali ini, kita akan coba menggali semua itu dari persiapan, lika-liku di Arab Saudi, hingga perubahan setelah pulang haji. Untuk itu, stay tune. Di episode ini mungkin saja bakal bikin hati kita meleleh. Oke, tanpa berlama-lama, dengan kebaikan hati beliau bersedia mau berbagi pengalaman hajinya. Mari kita sambut Ibu Yusnida. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Riza. Terima kasih banyak nih Bu ya. Sama-sama. Padahal baru pulang dari Tanah Suci, tentu butuh istirahat. Udah kita panggil ke sini. Tidak apa-apa, dengan senang hati. Alhamdulillah. Nah, gimana Bu proses pelaksanaan hajinya? Alhamdulillah pelaksanaan hajinya berjalan lancar, sukses dan tanpa ada kendala. Oke, baik. Nah Bu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih mendalam. Iya. Nah, di awal ini saya ingin pertanyaan dasar dulu deh Bu nih. Gimana sih Bu proses pendaftarannya? Ada nggak sih tantangan atau kendala selama proses pendaftaran Ya, atau menunggu? Jadi begini Adinda Rizal, pendaftaran kita ini dulunya kita mendaftar tahun 2012, pertengahan 2012, dan kita menunggu selama 11 tahun. 11 tahun ya? Nah, kita perkirakan 11 tahun. Karena adanya kendala diundur menjadi 2025, jadi kami menunggu selama 14 tahun kurang. Jadi dari 2012 sampai sekarang kami kembali, alhamdulillah berjalan lancar dan kami sabar menunggu kapan porsi kami dipanggil. Jadi kita laksanakan karena ibadah melaksanakan rukun Islam ini kita harus banyak sabar. Gitu. Ya. Berapa sih Bu biaya pendaftarannya Bu, kalau boleh tahu? Kalau pendaftaran awalnya dulu kita store 25 juta dan kita harus membayarnya 25,5 juta. Itu saja. Itu berapa kali pembayaran? Satu kali baru kita dapat nomor porsi. Nomor porsi. Iya. 14 tahun nih Bu ya tadi menunggu ya? Iya, 14 tahun. 14 tahun. Nah, kemudian ada nggak sih Bu atau apa sih Bu persiapan dari Bu sebelum keberangkatan itu? Baik dari segi mentalnya, fisiknya, atau spiritualnya Bu? Iya. Jadi begini Adinda Rizal, kita bulan Agustus nama kita, nomor porsi kita sudah terkeluar. Jadi kita melaksanakan manasik di sini dan kita persiapan kita yang harus kita laksanakan yang terakhir sekali adalah fisik kita. Kesehatan perlu, tapi fisik kita bagaimana kita melaksanakan ibadah haji. Nah, mulai kita berangkat dari Lubuk Basung menuju Padang, kita resmi dilepas oleh pemerintah daerah, Bapak Bupati Agam, dan juga kita difasilitasi oleh Pemda untuk kendaraannya sampai di Padang. Nah, sampai di embarkasi Padang kita ditunggu langsung oleh Bapak Kanwil. Waktu itu saya disalami oleh Bapak Kanwil dan Pemda daerah setempat Agam berada di embarkasi Padang. Nah, setelah itu kita urusannya di dalam luar biasa sigapnya para petugas semuanya sampai kami melaksanakan makan malam. Sebelum kami naik mobil, turun mobil, kami diserahkan seluruh peralatan kami sepertinya kokarde, nama, gelang, dan alhamdulillah kami dapat kacang padi dengan diberi di atas mobil. Saking begitunya petugas, kami sudah makan kacang padi, kami baru turun ke aula. Setelah aula kita makan, setelah makan kita masuk ruangan. Alhamdulillah Adinda Riza, di dalam ruangan kita tempat tidur tuh
Tidak menyangka kita fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kita, yaitu UPT Embarkasi Padang. Kita tidak ada, kita mengungkapkan dengan kata-kata perasaan yang luar biasa sekali gitu. Terima Sampai segitunya Bu ya Iya, pelayanannya ya. iya. Tidak ada kita bayangkan dan tidak ada kita dapat ilmu seperti itu, tapi luar biasa. Sampai dengan sandal-sandal kita dikasih. Oke. Nah, tadi kan Ibu kan udah sampai tuh Bu ya di Iya. Bekasi Padang gitu Iya. kan. Nah, sebelum keberangkatan itu tentu ada nasihat ya Bu, Iya. atau ada nggak sih Bu bimbingan khusus dari Kemenak ini? Oh, itu terima kasih. Jadi untuk kami jemaah yang berjumlah 400 lebih ini, sebelumnya kami melaksanakan manasik terlebih dahulu di Kabupaten Agam ini secara mandiri. Yang didatangkan guru-guru yang sudah profesional untuk bidang manasiknya, mulai kurikulum yang diberikan oleh Kasih PHU waktu itu. Iya. Dilaksanakanlah manasik mandiri sebanyak 25 kali pertemuan. 25 kali Nah, pertemuan. setelah itu kami juga diberikan manasik oleh pemerintah kantor Kementerian Agama sebanyak 12 kali pertemuan. Nah, di situ kami manasik itu kami diberi fasilitas seperti konsumsi, makan siang. Nah, itu kami laksanakan, alhamdulillah dilaksanakan di kecamatan. Nah, kecamatan itu kami 4 kecamatan, Rinda, Rizal, yaitu Tanjung Raya, Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, dan Ampek Nagari. Alhamdulillah berjalan lancar dan juga kami dibawa ke UIN Padang untuk praktek lapangannya, karena di UIN Padang itulah adanya contoh Ka'bah di sana. Oke, baik. Jadi selama proses bimbingan tersebut nggak ada kendala sama sekali Bu ya? Alhamdulillah saya pribadi tidak mempunyai kendala ya, mungkin niat kelas kita ingin bertemu ke Baitullah. Nah, Ibu kan udah mau siap nih mau berangkat gitu kan ya? Iya, Dari persiapan udah, bimbingan dari Kemenak juga udah. iya. Nah, sekarang gimana sih Bu kesan pertama saat pertama kali sampai di Madinah? Iya, Pak Dina. Jadi kami seluruh jemaah Agam yang sudah berangkat dari embarkasi naik pesawat, sebelum kami tiba di Madinah naik pesawat itu kami luar biasa. Kami dikumpulkan dalam suatu aula di embarkasi, dimasukkan ke mobil. Di mobil, di perjalanan kami menuju ke bandara, ada jemaah yang mau turun menemui keluarganya katanya. Kiranya tidak bisa. Karena apa? Kenapa, Mobil Bu? itu sudah disegel orang imigrasi. Oh gitu. Nah, jadi kita boleh turunnya nanti di bandara saja. Nah, jadi itu tuh kami juga tersenyum. Jadi kita ini di dalamnya udah steril. Bahasa kerennya steril kita di dalam ini. Nah, Udah mau siap-siap terbang lagi iya gitu mau ya? terbang lagi. Jadi setelah kami tiba di bandara, kami juga dilepas oleh Bapak Kemenak di waktu itu dan Bapak Bupati, kami naik pesawat. Nah, naik pesawat itu kami juga teratur. Tidak ada kami yang berdesak-desakan dan antri. Ya. Karena kami naik mobil sesuai dengan nomor rombongan. Ya. Nah, alhamdulillah kami sampai di Madinah. Madinah di bandara, kami juga tengah malam tidak tahu entah di mananya. Alhamdulillah seluruh petugas yang berbaju-baju seragam, tenaga petugas jemaah haji Indonesia udah menunggu kami di sana. Berapa jam sih Bu perjalanan? Sekitar 8 jam. 8 jam. 8 jam. Nah, di atas pesawat 8 jam itu kami nak menyangka juga dapat makanan, ya Allah, alhamdulillah rezekimu ya Allah, dapat makanan nasi, sarapan, mungkin 4 kali kami dapat makanan di atas pesawat. 4 kali Bu. 4 kali kami dapat makanan. Oh, luar biasa pramugarinya, petugasnya luar biasa. Setelah sampai di Madinah, juga kami di mobil diminta paspor kami. Kami berikan. Nah, kami jalan lagi. Nah, setelah tiba di Madinah, mobil kami tidak menurut rombongan lagi. Iya, iya. Siapa cepat naik. Gitu. Nah, alhamdulillah sampai di Madinah, kami dipandu seluruh petugas yang berbaju seragam itu. Tiba di Madinah sekitar jam 3 malam lah. Masuk kami dini ke hari berarti Bu ya? Iya, dini hari ya, dini hari. Setelah itu kami sampai di hotel, koper kami belum kami ambil, kami mengejar sholat subuh di Masjid Nabawi. Alhamdulillah kami melaksanakan Masjid Nabawi. Kami melihat Masjid Nabawi itu awalnya ya seperti masjid. Nah, setelah kami sembahyang, kami duduk-duduk dulu karena lelah. Tidak disangka ada di atap itu jalan
Jadi lotengnya itu terbuka Iya. sekitar sejam lah terbuka, akhirnya tertutup lagi. Lupa kami memotonya. Waduh, luar biasa sekali. Alhamdulillah nanti akan kita dokumentasikan ini. Itu saja. Dan di luar juga kami salat jam zuhurnya, jam asarnya. Asar itu kami gabung dengan maghrib. Kami juga Jamak melihat, bukan jamak, menunggu. Kita ingin mengejar abain. Oh, Nah, ada juga payungnya lagi di jalan tertutup semua payungnya itu di mana itu juga kami ya Allah bersyukur sekali bisa menyaksikan. Biasa kan kita melihat di dunia maya. iya, di Nah, TV, alhamdulillah kami video, menyaksikan. Jadi yang pergi ke masjid itu tuh kita usahakan untuk datang ke masjid awal-awal waktu. Berarti kesan pertama luar biasa Ibu ya. Nggak bisa kita, aduh ya Allah Tuhan, rezeki ya Allah terima kasih. Itu aja ucapkan. Langsung kita menyaksikan apa yang kita lihat, itu saja. Nah, tadi kan Ibu kan sudah sampai di hotel, terus juga sempat sholat di Masjid Nabawi. Iya. Apa sih Bu, selanjutnya tuh ada nggak sih aktivitas pertama kali yang selain yang dua itu? Jadi sebenarnya Adinda Rizal, banyak kegiatan kami di sana, itu pelaksananya tergantung oleh jamaah sendiri. Nah, kita melaksanakan sholat berjamaah itu dianjurkan kita tiap waktu di masjid, supaya kita mendapat arba'in. Nah, setelah itu agenda kita ingin pergi melihat makam Nabi, yaitu di Rodah. Nah, di Rodah itu kita bisa melaksanakan secara aplikasi, bisa kita daftar sendiri, dan bisa kita secara berombongan. Kalau berombongan hanya kita satu kali. Itu berapa jam? Di dalam. Dari hotel dari hotel ke tempat Rodah itu tidak jauh, seperti kita ke Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi ke Rodah dekat. Bisa jalan kaki. Bisa jalan kaki. Di Madinah kita tidak ada naik mobil untuk melaksanakan ibadah ke masjid. Kita jalan kaki. Jadi setelah ke Masjid Nabawi, Ibu kunjung ke Rodah. Jadi setelah di Rodah itu kita dikasih juga fasilitas untuk melaksanakan studi tour. Nah, studi tour itu dibawa oleh Pak Ketua Kloter kami, Pak Rino, dan pembimbing ibadah haji, Pak Yunaldi. Dibawalah kita ke kebun kurma. Yang kedua kita dibawa ke Bukit Uhud. Jadi alhamdulillah sampai ke atasnya Bu. Ya, sampai ke atas. Alhamdulillah kita naik karena kita ya mendengar pengajian ilmu yang diberikan oleh guru manasik. Kalau dapat kita naik ke Bukit Uhud tuh, soalnya pahalanya cukup luar biasa. Nah, itu jadi kami naik ke atas. Yang naik itu ya yang Risti tidak bisa hanya di mobil saja. Yang kami naik di mobil kami itu pada umumnya separuh naik ke atas. Jadi, sayang juga ya, kita udah nyampe tapi nggak naik. Iya, jadi itulah yang 3 tadi fisik kita. Jadi naik Bukit Uhud itu juga terjal, tinggi. Jadi kita yang fisiknya yang bisa naik gunung lah gitu. Itu emang nggak ada kendala sama sekali Bu naik gunung. Apalagi mohon maaf nih dengan usia yang kayak seperti ini gitu kan ya, naik gunung apa nggak ada lelah atau gimana gitu? Begini ya. Untuk kita mendengar naik Bukit Uhud. Malam-malam kita udah memperkirakan kita naik Uhud begini. Kita berharap sekali naik. Alhamdulillah kita sampai ke atas. Sampai ke atas. Jadi kita ke sana bersama suami ya. Kita yang pegang suami naik ke atas. Ayo kita naik Bang. Ayo kita naik Bang. Jadi alhamdulillah naik. Iya. Iya. Kita naik di atas kita berdoa karena Bukit Uhud itu cukup sejarahnya yang kita dengar bagus. Kalau kita naik Bukit Uhud itu ada pahala yang akan kita terima nantinya gitu. Makanya tadi Bu ya, persiapan fisik itu perlu Ibu ya. Perlu sekali. Karena aktivitas di Tanah Suci itu kebanyakan fisik gitu. Iya, fisik kita. Berapa hari sih Bu di Madinahnya? Di Madinah kami lebih kurang 8 hari. Setelah itu baru ke Mekah. Mekah ya. Nah, sesampai di Mekah, gimana sih perasaannya melihat Ka'bah gitu kan? Biasa kan yang dilihat tuh dari video atau TV gitu kan. Nah, ini kan dibawa langsung tuh melihat Ka'bah, gimana sih perasaannya? Jadi kita dari Madinah menuju Mekah, kita harus mikat terlebih dahulu di Bir Ali. Jadi kita berapa perjalanannya dari Madinah ke Mekah cukup jauh. Kita langsung mikat. Di mikat itu kita melaksanakan salat sunat, baru kita ke Mekah. Nah, kita
nggak sabar lagi untuk pergi ke tawaf. Jadi malam-malam ya, malam-malam sekitar jam 2 kita baru berangkat bersama-sama ke eh, Masjidil Haram bersama Bapak pembimbing ibadah haji di waktu itu Pak Yunaldi. Ya, Jadi kita dipandu ke sana, mobilnya sudah standby di luar. ya. Jadi sebelum itu kita masuk kamar di Mekah itu tidak ada kesulitan, kamar mudah. Sebelum kita turun dari mobil, udah datang petugas hotelnya memasangkan gelang. Gelang ya. Ada yang dipasangkan di kalung kita ini ada nomor 4, banyak lah yang dipasangkan ke kita lupa di waktu itu. Bagus. Berarti nggak nunggu lama ya, Bu, ya? Tidak ada menunggu lama. Cuma kita naik ke kamar yang lama, nunggu lift. Nunggu ya, Nah, ya, tiba di lobi hotel kita dapat kamar berapa kita dapat sekali, dan juga tas kita, kita tidak boleh kita bawa. di Karena bawah nggak ya. boleh sama petugas hotel itu, kami yang ngantar ke kamar masing-masing. Tapi Begitulah. segitu nih pelayanan, Bu, ya. Iya, gitu. Jadi kita makan malam, kita jam 1 atau jam 2 kita pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Terus melihat ke Ka'bah itu gimana sih, Bu, perasaannya? Waduh, waktu itu kami datang ke sana naik mobil Bir Ali nomor 1 ya. Kami Bir Ali itu kita di atas mobil tidak ada berbicara sama teman-teman. Kita zikir saja. Yang penting kita mau melihat Ka'bah. Bagaimana Ka'bah itu yang sebenarnya yang lihat di mata langsung ini. Jadi kita masuk, kita harus hafal jalan dulu sebelumnya. Ingat jalan kemana. Besok kan kita pergi sendiri-sendiri lagi ya. Kita di sini, yang penting janji kita tidak boleh takabur. Kabur itu aja, Bu, Soalnya kalau takabur tidak ada langsung diberi imbalannya. Bisa nyasar gitu ya. Bisa bukan nyasar, niat kita ikhlas ya ikhlas, niat kita buruk ya buruk hasilnya. Nah, jadi kita ingat kemana jalan kita yang ditunjukkan oleh pembimbing ibadah. Jadi kita masuk ke dalam, kita menurut, disambut kita di sana kan kita membawa ransel ya. Nggak tahu kami diperiksa ransel kami ini karena ada sandal saja di dalam, kita buka sandal, apa-apa masuk. Setelah kami jalan sedikit, nampaklah terbayang ada hitam. Waduh ya Allah, inilah Ka'bah ya Allah, ya Allah ya Tuhan. Dari kami turun ke bawah, langsung masuk aja. Jadi kata Bapak pembimbing ibadah, kita salat sunat dulu, masuk di dalam. Tidak ada kami ngomong-ngomong antara kami. Kami zikir saja untuk melaksanakan tawaf. Luar biasa. Tidak bisa kita membayangkan bagaimana ya. Kalau dulu-dulu kita mendapat, sering-sering kita bagaimana. Setelah ini kita tidak bisa lagi datang ke sini untuk melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Ada persyaratannya, tidak bisa kita laksanakan kalau kita udah umur 58 ini. Setelah itu kita datang ke sana, ya Allah, kepingin sekali memegang Ka'bah itu, tetapi kalau kita tawaf tidak boleh memegang Ka'bah terlebih dahulu, harus selesai dulu baru kita memegang tawaf. Kepingin sekali memegangnya untuk mencium Hajar Aswad, tapi tunggulah, sabar. Nah, setelah kita mengelilingi Ka'bah, tawaf, kita melaksanakan salat. Nah, salat itu kita anjurkan pula di depan makam Nabi. Nah, kita cari juga tempat terlebih dahulu. Di sana itu memang kesabaran. Nah, ada orang yang salatnya, kepalanya bisa terlengkahi sama orang. Kita alhamdulillah lapang saja di rombongan kami itu, tidak apa-apa. Kami melaksanakannya lancar, tidak ada halangan. Tetapi untuk kita semua, datang, jangan tunda-tunda untuk melaksanakan ibadah haji. Luar biasa Ka'bah itu. Ingat, untuk memegang saja kita susah. Tapi itulah, tidak bisa dikatakan betapa bahagianya. Karena apa? Kita tahu apa doa kita di sana, insya Allah akan Allah kabulkan. Jadi melihat Ka'bah itu pengen saya megang gitu ya, Pak ya. Iya. Pengen juga nih. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Nah, selanjutnya Ibu, ini kan kita ada perbedaan budaya Ibu ya, dari Indonesia sama yang di Arab Saudi gitu. Di samping itu juga perbedaan cuaca. Nah, apa yang saya dengar waktu itu, cuaca di situ sangat ekstrim ya, panasnya ya. Sampai 52, kalau nggak salah ya, 52 ya. Iya. 52. Nah, ada nggak sih tantangan seperti itu Bu, yang Ibu rasakan atau alami gitu? Jadi terima kasih kalau masalah kita melaksanakan ibadah di Tanah Suci, khususnya di Mekah. Memang kita mendengar di Facebook, di Instagram, katanya cuaca atau suhu 54.
ada 4 dan 53. Panas banget itu. Iya, jadi kita mendengar setelah kita rasakan keluar rasanya enggak, tetapi mungkin ini ya, karena kita dari hotel kita ke Masjidil Haram ada mobilnya. Di mobil itu juga AC ada. Nanti setelah tiba di Masjidil Haram kita berjalan sedikit itu mungkin ya terasa, tetapi karena semangat kita mau menuju Masjidil Haram nggak terasa. Nah, kan kita punya peci ya. Nah, setelah itu kita tiba di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu cuacanya sejuk. Di mana-mana ada AC. Di halaman kita salat juga ada AC. Jadi nggak ada terasa. Jadi kalau masalah perbedaan antara kita dengan orang lain, kita harus menyesuaikan diri. Contoh, kita salat di parkiran Ka'bah. Saya sharing ya, di pelantaran Ka'bah. Ada teman, kita harus ngomong. Nah, intisarinya kalau kita nggak bisa ngomong, kita dengan isyarat. Isyarat saja. Bilang kita dulu, I am from Indonesia. You, dia disebut ada yang Pakistan, ada Brazil, ada yang segala-galanya. Jadi kita bersahabat. Ada suatu pengalaman kita dipujinya, dia suka dengan gelang kita. Mau you like kan bahasa Inggris yang internasional. Dia mau, dikasihkan juga kita kue, karena dia ada yang kue, kita gelang. Jadi itu adaptasi kita dengan jemaah-jemaah yang lain. Yang penting kita nggak bisa bahasanya dia, kita dengan bahasa tubuh. Nah, kalau dari segi makanan gimana sih? Karena kan kalau orang Indonesia kan agak beda tuh ya. Nah, jadi bisa nggak menyesuaikan? Kalau makanan kita bisa menyesuaikan apa yang dikasih, makanan kita enak semua. Nasi aja dikasih nasi kuning, ya kita enak. Kalau enggak kita makan, dengan apa kita makan? Kita disyukuri apa yang ada. Nah, tiba nasi kita harap untuk makan. Begitulah apa kita di sana. Nggak ada orang yang mengatakan, nggak lama dong. Lain nggak do yang terang ada. Lama sesadunya. Apalagi masakannya rabuang batubi. Apalagi gulainya yang ditumis adalah wortel, kacang, jaguang. Itu sayur kami. Jadi masakannya masakan Indonesia semua? Bukan Indonesia, masakan Arab. Orang yang masaknya masak orang Indonesia. Enak semuanya. Jadi tentu rasa disatukan dengan lidah orang Indonesia berarti ya? Iya rasa. Nah, di sana kan tentu kalau ramai banget tuh Bu ya. Ada nggak sih Bu kendala atau tantangan, atau kan sebagian orang itu kan nggak suka tuh ya keramaian atau lagi sesak gitu kan? Itu gimana Bu? Jadi inilah pertanyaan yang agak riskan bagi orang-orang, tapi bagi kita alhamdulillah keramaian itu yang kita butuhkan. Kalau nggak ramai itu nggak lancar. Nah, begitu juga kita menghadapi keluarga, dalam berkeluarga, kalau nggak ramai. Nah, keluarga kita ini ada yang mulus, ada yang sempit, ada yang senang, ada yang susah. Begitu juga lah kita di tanah suci, seperti kita tawaf. Ada kita berdesak-desakan, ada lapang saja, ada kita disilakan oleh orang untuk jalan. Jadi kita menyesuaikan. Intisarinya, niat kita ke sana itu untuk apa? Nah, jadi kalau niat kita untuk beribadah, melaksanakan rukun Islam yang kelima, insya Allah sudah kita rasakan. Semua lancar saja semua. Kalau nggak sempit, ya nggak ke sana. Seperti kita mau naik mobil mangga masak, jatuh saja pasti banyak yang busuk. Kita ambil baik-baik ke atas, kita jaga mangga ini dari segala macam, kita pupuk. Nah, hasilnya bagus. Begitulah kehidupan kita. Begitu juga yang kita rasakan di tanah suci. Jadi kalau untuk cuaca, keramaian, perbedaan budaya, makanan tadi Bu ya. Jadi buat Ibu pribadi nggak ada masalah ya Bu ya. Bukan nggak ada terjadi, tidak ada kami rasakan yang panas itu tidak ada, makanan itu enak semuanya. Makanan itu tepat waktu, malah melimpah ruah makanan yang kami terima. Jadi memang nggak ada masalah sama sekali. Tidak ada. Nah, ada nggak sih Bu atau kejadian yang paling berkesan di Ibu gitu selama proses pelaksanaan ibadah haji? Ini kesan ini ya, kalau kejadian, kalau kesan yang tidak bisa dilupakan, ya itulah yang kita inginkan untuk datang ke Masjidil Haram, yaitu adalah mencium Ka'bah dengan memegang Hajar Aswad. Nah, mungkin kita selama di sana di Mekah, di penginapan kita, tiap hari datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sunat. Yang kami ingat waktu itu, kesan kami yang paling setelah kami datang ke sana, kami melaksanakan tawaf,
kepinginnya kami berdasarkan mencium Ka'bah. Maksudnya Hajar Aswad ya. Bukan Ka'bah dulu. Ka'bah dulu. Hajar Aswad ini susah. Itu kami melaksanakan menciumnya adalah di waktu tawaf wadah. Terakhir itu kita usahakan karena disunatkan. Nah, belum selesai kami tawaf, kami sudah cium. Kira itu tidak boleh. Tidak boleh kita selang waktu tawaf sunat itu tidak boleh. Tetapi kalau sudah selesai kita tawaf, boleh kita mencium Ka'bah. Nah, dalam mencium Ka'bah ini kita ulang besok lagi kan? Sekarang kita tidak boleh lagi, dah batal, kita ulang lagi besoknya jam 1 malam. Nah, kita laksanakan, dan setelah itu besok pagi jam 4:30 sudah salat subuh, kita datang lagi berturut-turut. Setelah kita tawaf sunat, kita laksanakan mencium Ka'bah. Untuk mencium Ka'bah ini super luar biasa perjuangannya. Mungkin karena niat kita ingin mencium Ka'bah, bagaimana harumnya kata orang itu, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mencium Ka'bah. Luar biasa, itu sempat kami dokumentasikan. Kami takut untuk mendokumentasikan untuk saat ini dulu. Itu adalah dokumentasi kami yang kami lihat tiap hari di rumah. Mencium Ka'bah ini luar biasa. Tidak semua orang yang bisa. Iya benar, Bu. Kan sempat juga dengar dari jemaah-jemaah yang sudah pernah sana gitu kan. Jadi mereka untuk mencoba mencium Hajar Aswad itu susah banget. Bukan susah, sulit untuk datang ke sana karena orang ramai sekali. Nah itu. Tapi kalau mencium, memegang Ka'bah itu, kita selama di sana mungkin ada 10 kali kita mencium karena kita usahakan tiap hari untuk tawaf sunat. Kalau umrah kita melaksanakannya 7 kali umrah. Karena sebelumnya kita tak tahu tempat mikat. Kata kita untuk mikat ni Kebir Ali juga. Karena tempat mikat ada di Masjid Aisyah. Ya, jadi kalau nggak ada masalah Bu ya, nggak ada semacam kesulitan untuk mencium Ka'bah maupun mencium Hajar Aswad, nggak ada kesulitan. Perjuangannya itu alhamdulillah berhasil. Berhasil ya. Bisa gitu ya. Bisa. Ada nggak sih Bu yang bantu? Kita malah yang membantu orang. Contohnya, ini mohon maaf ya, suami kita mungkin orang rame nggak mau, kita bawa, yuk bang, kita cium Ka'bah, sedikit lagi bang. Alhamdulillah tercium Ka'bah waktu itu. Doalah bang di sini, gitu. Alhamdulillah bang, mintalah yang mudah-mudahan kita sehat selalu. Alhamdulillah dilaksanakan. Teman juga kita bawa di sana. Ya, kalau kita di sana itu ya kuat-kuat mental sedikit lah. Kita diapakan orang, kita jalan dengan niat Allahumma yasir wala tuyasir, jangan lupa. Ada nggak sih kejadian aneh gitu yang alami misalnya? Kejadian aneh tidak ada. Bagus-bagus saja jalan orang semuanya, orang melondong namanya ya. Nah kita jalan aja. Nah itu yang biasanya yang ambat jalan kita, orang yang biasanya dari Tafel jemaah itu ya datang rame-rame itu, dia nyelingkit aja masuk, kita jalan saja, kita baca saja. Kalau udah sempit jalannya, apalagi untuk kita membacakan Bismillah Allahu Akbar itu kan lampu hijau, kita baca saja Allahumma yasir wala tuyasir, sering kita baca itu. Kalau lapang aja, menghindar aja orang. Nah, saya sempat dengar itu Bu di media sosial gitu kan, selama pelaksanaan ibadah haji itu ada beberapa isu yang mencuat ke publik gitu. Di antaranya jemaah haji terlantar gitu kan, terus ada isu pungutan liar, kemudian ada ribuan jemaah haji yang harus menjalan kaki gitu kan ya. Gimana sih Bu pelayanan dari PPIH-nya Bu di Arab Saudi ini? Ada nggak sih buat ngalahin hal kayak gitu? Alhamdulillah kita satu pun tidak ada kita alami. Ceritanya begini yang kita alami ya, mengapa kita tidak mengalami yang kejadian-kejadian yang diceritakan di media massa yang kata Adinda Rizal sebentar ini. Nah, kami mulai berangkat dari hotel menuju bus. Dari hotel menuju bus karena kita syarikat, kita menuju bus itu tidak menurut gelombang kita, rombongan kita. Kita kan rombongan 9, harus mobil nomor 9 pula, tidak. Kita menurut serikat, siapa yang cepat naik, Yang seleksi kita naik itu petugas yang ada di sana, di scan-nya kartu nusuk kita, naik kita naiklah mobil. Setelah itu kita tiba di Padang Arafah. Nah, di Padang Arafah pikiran kita ini kan banyak nih, kita harus siapkan payung, siapkan tempat air minum, siapkan makanan yang banyak, siapkan payung, segala macam lah makanan apapun. Setiba kita di Padang Arafah,
Baru saja kita datang di situ disambutlah kita oleh petugas-petugas itu, dikasihkan kita payung, tempat air minum, Ya. makanan. Malah kita bawanya itu teteng-teteng kita ke tempat tenda kita. Iya. Dari jalan ke tenda kita hanya sekitar 50 meter. Dekat sekali, kita nomor 54 ya, 42. Kita sesuai dengan kokardia kita. Masuk kita ke tenda. Tenda itu sudah tersedia, tidak pula ditentukan ini rombongan 9, rombongan 1, enggak. Yang penting kita selagi lapang kita masuk. Tidak lebih dari 200. Tidak ada yang dikatakan ada satu tenda 300, tidak ada. Tidak ada. Jadi berarti memang Ibu nggak pernah mengalami hal-hal yang Tidak ada. isu-isu yang beredar itu? Tidak ada. Baik itu jemaah haji yang terlantar, terus jemaah haji yang jalan kaki, itu nggak ada? Tidak ada yang dirasakan. Malah kita dari Musdalifah ke Mina dapat makan di mobil. Oke. Nah, ini kan semua ritual haji sudah selesai nih Bu nih. Iya. Nah, tentu menjelang saat-saat mau pulang nih Bu nih. Gimana sih Bu perasaannya Bu? Kita harus meninggalkan kota Mekah atau Madinah gitu. Oh, kalau itu tuh ditanyakan untuk meninggalkan kota Mekah, itu tuh memang susah untuk mengungkapkan. Kita sedih kita meninggalkan kota Mekah. Kita ingin berada selalu untuk berada di depan Ka'bah itu. Kita ingin sholat di sana, segala apapun kita laksanakan di sana. Jadi waktu kita terakhir waktu itu tuh 3 hari mau pulang kan, kita melaksanakan umrah. Rasanya sedikit hari rasanya. Cepat gitu cepat betul hari ini, mau lagi. Jadi waktu itu kita merasakan betapa indah dan meresapnya ke jiwa kita bahwa inilah kiblat kita, Ka'bah kita, apapun doa kita akan dikabulkan di sini. Jadi kita merasa sedih, menangis kita meninggal Ka'bah ini. Bayangkan kita terakhir itu kita mundur, bukan kita belakang aja, mundur kita. Luar biasa mukjizat di Ka'bah itu. Jadi untuk meninggalkan kota Makkah itu agak berat Ibu ya? Iya, betul sekali. Nah, ini kan Ibu udah pulang ke Indonesia nih Bu. Ada nggak sih atau apa sih perubahan yang Ibu alami atau yang Ibu rasakan nih Bu setelah melaksanakan ibadah haji ini Bu? Kalau perubahan yang secara drastis itu tuh kan kita belajar untuk merubah, apalagi untuk diri kita sendiri. Nah, setelah kita melaksanakan ibadah haji, kita udah lengkap melaksanakan rukun Islam, kita tentu mengevaluasi diri. Baik itu sikap maupun mental maupun fisik kita maupun tingkah laku kita sehari-hari. Yang penting sekali adalah tingkah laku, perangai kita sehari-hari, seperti kita melaksanakan ibadah, sering terlambat, kita harus melaksanakannya disiplin waktu dan melaksanakan ibadah itu. Setelah itu kita selalu rajin istighfar, mengaji dan segala macamnya. Dan juga untuk sifat kedirian kitanya seperti ini dulu, banyak kita berbicara itu tidak ada filter apa saja. Setelah kita kembali kita harus merubahnya, harus begini. Seperti kita berbicara, biasanya kita tinggi. Nah, setelah kita kembali dari Mekah, kita harus mengevaluasi diri kita dengan merubah dari yang tinggi ke menjadi biasa saja. Nah, itu perubahan sikap kita yang kita rasakan. Secara signifikan kita harus belajar, harus merubah. Nah, kemudian apa pesan dari Hajjah gitu ya untuk calon jemaah haji kita? Ibu Hajjah. Ya, kalau pesan ini ya, pesan bagi calon-calon jemaah haji maupun yang sudah mendaftar maupun yang belum, kita menghimbau untuk para calon jemaah haji nantinya, marilah kita untuk cepat mendaftar. Karena kalau kita tunggu, masih kita tunggu, cepat mendaftar. Karena apa? Mukjizat yang kita dapatkan di sana sungguh luar biasa. Tidak bisa kita membayangkan apa yang kita rasakan di sana. Nah, cepatlah. Kalau dapat kita janganlah umur tua-tua kita ke sana. Yang dimaksud dengan resti itu risiko tinggi.
Jadi kita sudah merasakan saat ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan yang sehat lahir dan batin oleh Allah, dan kita menghimbau kepada adik-adik kita semua, selagi ada uang kita mendaftarlah. Jangan ditunggu belum ada himbauan dari Allah. Himbauan dari Allah itu sudah ada, tinggal dari kemauan kita saja. Rugi kita belum berangkat lagi. Mendaftarlah adikku semua. Nah, lalu bagaimana Bu pesan untuk calon jemaah haji yang tahun depan akan berangkat? Apa pesan dari Bu Ajah? Jadi pesan bagi jemaah haji untuk berangkat tahun 2026 ini, kami pesan kepada para jemaah, ikutilah manasik yang diberikan oleh guru-guru kita. Nah, pesan kami, bila ada guru sedang menerangkan manasik itu, jangan kita bertanya-bertanya. Karena dengan pertanyaan kita itu tidak akan terlaksana nanti dilaksanakan di Mekah dan Madinah. Jadi kalau bertanya yang apa disampaikan itu, itulah yang akan dilaksanakan di Madinah dan Mekah. Seperti saja yang ringan-ringan saja, menjamakkan salat. Jadi tidak usah perlu ditanyakan kepada guru, ikuti apa yang diajarkan oleh guru dengan dan rajin hadir untuk melaksanakan manasik, dan juga siapkan fisik kita, kesehatan kita dengan rajin berolahraga, makanan yang bergizi, dan segala macam. Nah, yang satu pesan kami, sebelum berangkat ke Mekah, selesaikanlah hutang piutang dan selalulah bermohon maaf kepada tetangga, warga, dan teman-teman. Terutama sekali wajib mohon maaf suami istri. Nah, sungguh luar biasa ya. Nah, lalu Bu, tentu dalam pelaksanaannya tentu ada plus minusnya Bu ya. Iya. Nah, apa dari kacamata Ibu Haja nih, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan Bu dari pelayanan ibadah haji Indonesia ke depannya? Iya, rasanya tidak ada yang perlu kita tingkatkan, bahwanya pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas-petugas haji yang ditunjuk dari Kamdil Kemenak Sumbar dan Kemenak Kabupaten Agam sudah bagus. Tetapi setelah kita lihat di Mekah dan Madinah, untuk tenaga kesehatan khususnya bidan, mohon ditambahlah. Karena kita melihat kasihan kita bidan ini. Kalau dokter tidak apa satu. Kalau bidan ini saya lihat ya, di sini ibu ini sudah minta infusnya sudah habis. Nah, di sini ibu ini infusnya macet. Nah, ibu di sana minta obat. Jadi siapa yang akan membantu? Kewalahan bidan itu. Untung sajalah Ibu Ainil ini orangnya sabar. Jadi dia kejar sini. Jadi kita mau ke depannya mohon kalau petugas ditambahlah untuk kesehatan khususnya bidan atau perawat. Jadi untuk peningkatan ke depan itu dari segi kesehatan ya Bu? Iya, kesehatan. Tenaga kesehatan. Iya, kesehatan. Wah, tidak terasa ya. Obrolan kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Bu Ajah, terima kasih banget. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang. Oke, pengalaman yang diberikan. Untuk para sobat pendengar, semoga cerita tadi bisa menjadi bekal ilmu atau sekedar tematik semangat untuk buat yang punya niat untuk naik haji. Mana tahu tahun depan atau beberapa tahun lagi dipanggil oleh Allah menjadi tamu spesial di Baitullah. Selamat datang, selamat pulang kembali ke Tanah Suci untuk jemaah haji Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.